Halo semuanya, balik lagi di Poin, bincang asik dan menarik, kepoin aja. Dimana kita membahas segala sesuatu tentang kehidupan kampus dan perjalanan mengejar mimpi. Halo Sobat Poin, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi bersama aku Arin yang akan menemani kalian pada pagi hari ini. Dan di episode kali ini spesial banget nih karena kita kehadiran tamu spesial yang merupakan Ketua Umum Himabisi KIPK Unsud tahun 2024. Jadi boleh perkenalkan diri dulu Kak. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Kuat Prayoga. Tapi jangan panggil aku Kuat, Mbak. Kenapa tuh? Karena kebetulan saya itu tidak kuat ya. Saya itu manusia yang lemah yang berusaha untuk kuat gitu. Jadi panggil saya Yuga saja. Dan kebetulan tahun ini memang diamanahkan sebagai Ketua Umum untuk Himpunan Mahasiswa Bidik Misi dan KIPK Unsud seperti ini. Halo Kak Yuga, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Arin. Walaupun mungkin sekarang cuacanya lagi sering hujan kayak gini ya. Alhamdulillah baik ya. Makasih udah mau datang dan menyempatkan buat datang ke sini di tengah-tengah kesibukan Kak Yuga dan di tengah-tengah liburan semester akhir guys. Udah liburan semester akhir aja. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode lain dari Poin. Nah, buat Sobat Poin semuanya, kita udah ditemani narasumber yang hebat, yang mana kita akan sharing-sharing tentang Himabisi nih. Jadi banyak banget orang-orang bilang kalau misalnya Himabisi itu hima dengan anggota mahasiswa paling banyak di Unsud. Sebenarnya Himabisi itu apa sih Kak? Oke Mbak Arin, jadi pertama ini masalah tentang dengan anggota terbanyak. Memang betul ya kalau kita itu memang organisasi dengan jumlah anggota itu terbanyak. Karena memang anggota kita adalah penerima KIPK gitu ya, di satu universitas. Jadi memang banyak sekali. Kalau di total mungkin sekitaran 5.000-an gitu ya anggota kita. Banyak banget guys, 5.000. Ya, jadi memang itu kayak gitu. Nah, kalau berbicara tentang Himabisi, pengertiannya kita itu memang organisasi atau mungkin biasanya kalau teman-teman di universitas itu biasanya panggilannya UKM gitu ya. Iya, untuk kegiatan betul, mahasiswa. UKM. Kita juga UKM yang memang pengurusnya terdiri atas mahasiswa penerima KIP kuliah gitu ya, yang tujuannya adalah untuk memberikan pemberdayaan gitu ya, memberikan kegiatan-kegiatan untuk memberikan kesempatan bagi setiap mahasiswa, baik mahasiswa Unsud secara umum maupun mahasiswa KIPK secara khusus untuk mengembangkan dirinya baik akademik maupun non akademik melalui kegiatan-kegiatan yang produktif gitu ya, dan tentunya bermanfaat seperti itu. Dan di samping dari itu kita juga merupakan sebuah mitra gitu ya, atau pihak yang bekerjasama dengan universitas melalui biro akademik atau pengelola KIPK untuk bagaimana memberikan advokasi informasi mengenai seputar KIPK kayak gitu ya. Jadi karena teman-teman selama jadi mahasiswa KIPK di Unsud itu kan pasti keperluannya banyak ya. Nah itu diakomodir oleh teman-teman Himabisi KIPK Unsud seperti itu. Iya, jadi basically Himabisi itu merupakan himpunan mahasiswa bidik misi KIPK Unsud yang menampung ya mahasiswa yang menerima bidik misi gitu ya. Dan pastinya setiap tahun Himabisi itu punya nama kabinet kebanggaannya kan. Kalau tahun ini nama kabinetnya itu apa dan filosofinya apa Kak? Oke, kalau tahun sekarang itu tentunya akan berbeda dengan tahun yang sebelumnya gitu ya, karena pasti tiap tahun ada harapan-harapan yang pasti berbeda dibawakan setiap pengurusnya kayak gitu. Kalau tahun sekarang ini kita mengangkat sebuah kabinet, itu namanya adalah Ananta Arta. Wah, Ananta Arta, artinya apa tuh? Manis nggak itu kata-katanya? Iya, banget. Ya? Oke, jadi cerita dulu nih Mbak Arin. Jadi waktu awal-awal kita itu menyusun kepengurusan, memang nama-nama kabinet itu sebenarnya banyak banget gitu. Teman-teman pimpinan Himabisi itu sebenarnya udah mengusulkan itu banyak. Banyak saran. Iya, banyak opsi-opsi waktu itu, ada yang namanya apa sih itu, banyak sekali ya itu. Kalau teman-teman itu bisa ngobrol-ngobrol itu, dan ada waktu itu kalau nggak salah ada Niskala, ada segala macam lah, itu nama-nama yang bagus tapi punya makna yang dalam juga kayak gitu. Dan singkat cerita ada satu kata yang waktu itu aku usulkan sendiri, itu namanya adalah Ananta Arta. Gitu ya. Arta. Itu adalah gabungan dari dua kata dari bahasa Sanskerta, itu adalah Ananta gitu ya. Iya, artinya diambil dari sebuah kata itu Ananta yang artinya adalah sebuah makna gitu, dan Arta
Arta. Arta apa tuh? Arta itu artinya tak terbatas. Gitu. Tak terbatas. Wow, Jadi keren kalau banget. digabungkan kita itu artinya adalah Anantarta itu artinya makna yang tak terbatas kayak gitu. Jadi kalau kita itu pengen kepengurusan tahun 2024 ini itu nanti punya memberikan makna gitu ya, memberikan manfaat untuk seluruh orang gitu ya. Bukan cuma mahasiswa KIPK di Unsud, tapi mahasiswa secara umum di Unsud, bukan hanya sivitas akademika, tapi nanti juga bisa langsung meluas juga ke masyarakat seperti itu. Betul. Dan sendiri kalau Himabisi sendiri itu punya logo kan ya Kak, logonya? Betul ya, representasi dari kata Anantarta itu Iya, kita itu betul. punya sebuah logo atau simbol kita. Itu kalau kita itu kupu-kupu seperti ini ya, Kayak gini, kayak guys. seperti ini kupu-kupu atau mungkin ini, nah ini. Oh, ini Ini yang ada di lengan ya, kiri. lengan sebelah kiri kita ini kupu-kupu logo kita gitu. Itu juga ada maknanya Mbak ternyata. Iya. Apa tuh Ada maknanya? Jadi kalau kupu-kupu itu kan prosesnya luar biasa ya. Iya, Dari berproses. awal dari jadi ulat dulu itu ya, masih jalannya masih ketukan. Sampai itu bisa terbang bebas Iya. gitu, memberikan manfaat, membantu penyerbukan, memberikan keindahan untuk setiap Iya, orang betul. yang melihatnya gitu. Makanya kita ambilnya kupu-kupu bahwa kita akan bermula dari proses yang paling paling kecil gitu ya, paling rendah terlebih dahulu sampai dengan nanti kita bisa mencapai tahap atau proses yang paling akhir. Kemudian dari situ juga kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas untuk orang-orang di sekitar kita seperti itu. Keren banget guys, makna dari filosofi kabinet Himabisi tahun ini. Terus dari fokusnya sendiri program kerja Himabisi tahun KIPK ini itu apa Kak? Kalau fokus kita sebenarnya banyak, Mbak. Karena mungkin layaknya seperti himpunan mahasiswa yang lain ya, kita itu ada fokusnya ke bidang ini, bidang itu, kayak gitu. Dan kalau kita itu memang terbagi menjadi 9 departemen. Wow, Tuh, banyak guys. 9 departemen dan masing-masing departemen itu punya fokusnya masing-masing. Misalkan seperti kita ingin fokusnya itu ke teknologi, ke media kayak gitu. Itu ada teman-teman departemen Kominfo seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang pengen fokusnya itu, kita ada juga yang fokusnya itu ke pengembangan soft skill dan hard skill. Itu ada teman-teman pengembangan pemberdayaan sumber daya mahasiswa. PSDM. Ada juga itu dengan teman-teman departemen keilmuan seperti itu dan beberapa departemen yang lain. Jadi kita memang fokusnya banyak, tapi yang pasti adalah kita fokusnya untuk meningkatkan kapasitas gitu pemberdayaan mahasiswa secara akademik maupun non akademik seperti itu. Oke, terus ada nggak sih kewajiban-kewajiban bagi mahasiswa KIPK Unsud? Kalau kewajiban kita ada kewajiban karena anak-anak KIP atau penerima KIPK itu kan gitu, itu anak-anak yang spesial gitu. Jadi pengelolaannya juga harus spesial gitu. Yeah. Jadi harus spesial. Itu ada beberapa kewajiban. Di antaranya pertama nih, teman-teman KIPK itu wajib lulus maksimal 8 semester atau 8 4 semester. tahun. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti nggak sampai 4 tahun atau mungkin lebih dari 4 tahun, itu nanti KIPK-nya akan disudahi kayak gitu. Jadi nanti akan dicabut hak dia sebagai mahasiswa penerima KIPK. Itu kemudian kedua, itu nanti sanggup tidak menikah ya. Selama jadi penerima KIPK gitu. Nanti kalau misalkan nikah, nanti yang nafkahi negara gitu. Iya, masa nafkahnya dari negara. Iya kan nggak boleh gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus ketiga itu kalau teman-teman KIP itu punya batas minimal IPK-nya. Berapa tuh IPK-nya? Kalau batas minimal IPK untuk mahasiswa KIPK di Unsud itu 2,75. 2,75 guys. Betul ya, 2,75. Jadi kalau misalkan nanti di bawah itu nanti bakalan dikasih perhatian ya. Perhatian lagi. Jadi nanti bakal dikasih perhatian khusus nanti dari universitas biar IPK-nya itu naik lagi ya gitu. Karena kan kita udah dikasih uang sama pemerintah gitu. Masa ya kita tidak bisa memberikan timbal balik. Betul, memberikan timbal balik salah satunya dengan nilai kita bagus kan, gitu. Itu ya. Tuh kita juga nanti diwajibkan untuk bikin PKM atau program kreativitas mahasiswa. Jadi nanti teman-teman akan bikin proposal gitu ya mengenai sebuah kegiatan yang kreatif inovatif
nanti diusulkan gitu. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu tentang PKM gitu. Itu wajib untuk teman-teman mahasiswa KIPK Unsud minimal 1 kali setiap tahunnya selama dia itu menjadi mahasiswa KIPK seperti itu. Oh, jadi wajib bikin PKM juga guys, setahun sekali. Dan ada lagi nih Mbak Ari. Apa tuh? Nah, jadi kalau mahasiswa KIPK di Unsud itu juga wajib nanti ikut kegiatan penyambutan mahasiswa KIPK baru. Oh iya, kayak ospek. Kayak ospeknya atau mungkin PKKMB-nya mahasiswa yang lain kayak gitu. Jadi kalau kita ini khusus untuk PKKMB atau ospeknya untuk mahasiswa KIPK saja kayak gitu. Iya. Itu wajib untuk teman-teman itu ikuti seperti itu. Namanya Fungate. Fun gathering. Dan satu lagi nih teman-teman yang sudah melaksanakan juga dari tahun-tahun sebelumnya, itu kalau teman-teman KIPK itu nanti wajib membayarkan iuran wajib anggota untuk membuat sebuah kegiatan kayak gitu ya. Yang nanti juga akan dikembalikan untuk teman-teman mahasiswa KIPK seperti itu. Oh, oke. Ada membayar WA juga ya guys. Oke. Lanjut, kalau Himabisi mengadakan kegiatan, bagaimana agar teman-teman mahasiswa KIPK bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut? Oke, kalau kita biasanya banyak sekali kegiatan Mbak. Bahkan 1 bulan itu kita tiap minggunya pasti ada. Iya betul, betul guys. Yang udah ngerasain gitu gimana kan. Dan itu bukan 1 minggu 1 kegiatan, tapi kadang ada 1 minggu 1 minggu itu bahkan 2 kegiatan gitu. Karena masing-masing departemen itu kegiatannya masing-masing gitu ya. Misalkan 1 minggu di hari Sabtu di sini, nanti minggunya di sini, bahkan hari Sabtu ada yang 2. Nah itu. Iya betul. Kita kegiatan kayak gitu. Dan mungkin teman-teman kalau misalkan pengen ikut kegiatan kita memang kegiatannya itu sering banget untuk melibatkan teman-teman di luar, karena ya tujuan kita ada berdiri ya untuk teman-teman anggota dan teman-teman mahasiswa di Unsud kayak gitu. Teman-teman misalkan pengen nyari informasi tahu kegiatan kita, jadi teman-teman bisa langsung follow aja gitu ya. Sekalian promosi nih Mbak. Iya boleh. Nanti teman-teman bisa langsung kepoin Instagram kita di Himabisi KIPK_Unsud. Jadi teman-teman bisa langsung kepoin di situ, banyak banget informasi-informasi kegiatan kayak gitu, dan bahkan informasi-informasi tentang seputar KIPK kayak gitu. Dan di samping dari itu kita juga punya grup-grup WhatsApp masing-masing fakultas, masing-masing angkatan gitu ya. Kita ada di situ. Teman-teman nanti bisa tetap pantengin di situ informasi-informasi, karena kita pasti akan share informasi kegiatan itu nanti di situ kayak gitu. Atau mungkin nih teman-teman yang mungkin malas scroll gitu karena mungkin udah ketinggalan informasinya, teman-teman nanti bisa langsung DM Instagram kita, atau mungkin nanti teman-teman juga bisa langsung chat ke admin utama WhatsApp kita juga punya admin untuk Himabisi KIPK Unsud. Teman-teman nanti bisa bebas mau tanya apapun seputar kegiatan, seputar KIPK, atau mungkin seputar orang-orangnya di dalamnya gitu. Asik, boleh gitu nih ya Kak. Oke, jadi emang stay tune aja buat informasi-informasi menarik dari Himabisi di IG-nya Himabisi KIPK Unsud. Mungkin ada nih dari teman-teman yang kepo buat tahun ini, ada nggak sih fun fact-nya Himabisi itu apa gitu? Fun fact tahun ini ya, kalau fun fact tahun ini itu ada sebenarnya Mbak. Apa tuh? Pertama bahwa Himabisi KIPK tahun ini itu adalah kepengurusan gitu ya, dengan anggota itu terbanyak di Unsud. Ya, terbanyak bukan di Unsud saja, tapi tahun-tahun sebelumnya pun ini paling banyak di tahun ini. Selalu paling banyak. Selalu paling banyak karena kebetulan tahun ini penerima KIPK di Unsud itu ada sekitar 1.600 lebih. Wah, 1.600 guys. Banyak sekali. Kalau banyak mungkin hanya sampai 1.000 paling mentok lah, 1.000. Kalau kita tahu sekarang itu luar biasa banyak sekali. Dan itu skema satu semuanya, jadi luar biasa banyak untuk tahun ini seperti itu. Itu pertama kemarin. Kemudian fun fact kedua, kalau kepengurusan Himabisi KIPK tahun ini itu adalah kepengurusannya unik-unik gitu ya. Kenapa tuh unik? Unik-unik, orangnya unik-unik, dan salah satu keunikan itu gitu ya. Teman-teman udah pernah ketemu juga bahwa pengurus Himabisi KIPK tahun ini ada pengurus yang kembar. Ya. Wow, siapa tuh guys? Ada pengurusnya itu yang kembar gitu. Jadi kadang kalau teman-teman itu anggota gitu, kok orang ini kok udah ketemu lagi ya kan? Iya, ketemunya 2 kali. Iya, jadi ketemunya 2 kali. Bahkan pembina kita pun sempat tanya gitu. Loh, katanya kamu kembar, katanya ini ada yang kembar gitu. Ceplosan ya. Katanya ada yang kembar gitu. Mana sih? Gitu. Saya pengen lihat gitu, dibawa ke sini kayak gitu.
tapi tidak pernah ditunjukkan gitu. Oh, kira-kira siapa nih guys kembarannya? Kalau misalnya kalian tahu boleh komen-komen kali ya. Boleh. Oke. Jadi itu fun fact dari Himabisi tahun ini. Sebagai himpunan mahasiswa yang menampung ribuan anggota, kendala yang dihadapi Himabisi selama ini tuh apa, Kak? Oh, kendala ya karena kita banyak ya, banyak orangnya gitu. Jadi Betul. akhirnya kita ya pasti kendala itu ada gitu ya. Dan memang pasti kita dapetin, tapi kita alhamdulillah sejauh ini walaupun kita ada kendala, kita bisa selalu berupaya sebaik mungkin untuk mengatasi masalah itu karena kita fokusnya harusnya ke solusinya. Iya, Kita selalu betul. fokusnya ke solusi bukan ke masalahnya. Kalau kendala-kendala yang kita dapatkan gitu ya dari sekarang itu jelas tentunya apa ya, karena teman-teman mungkin banyak, jadi mungkin setiap informasi tidak bisa didapatkan semuanya walaupun Iya. kita udah di-share di Instagram, di WA, gitu, bahkan kita juga sudah punya web juga, kita sudah punya YouTube juga, TikTok pun kita udah ada, tapi memang faktanya untuk partisipasi itu memang kadang masih minim gitu. Iya, betul, Masih minim guys. sekali untuk partisipasi teman-teman untuk ikut. Itu memang jadi apa ya? Jadi tantangan lah untuk pengurus Himabisi tahun ini seperti itu. Itu paling untuk kendala-kendalanya sih, dan kemudian kendala-kendala yang mungkin lazim didapetin sama teman-teman yang lain. Iya. Karena Himabisi KIPK Unsut itu adalah anggotanya satu universitas. Jadi ada yang dari Fakultas Teknik, itu Mbak Arin juga dari FIB ya, FIB, Fakultas Seni betul. Budaya gitu. Ada yang dari berbagai macam fakultas di seluruh Unsut. Tahun ini alhamdulillah hampir sudah mencakup semua fakultas. Mungkin kurang beberapa fakultas saja seperti mungkin kedokteran. Kalau yang teknik yang bahkan di Purbalingga itu udah ada juga gitu. Jadi karena macam-macam fakultas, jadi mungkin teman-teman juga kegiatannya macam-macam juga. Jadi mungkin partisipasi di Unsut masih ada tantangan juga di situ, tapi alhamdulillah sejauh ini juga udah bagus banget begitu. Dan mungkin ya kita teman-teman yang lain mungkin punya kesibukan yang lain seperti itu. Tapi kita tetap solid. Iya, solid Solid. guys. Emang kendalanya tuh paling di jadwal-jadwal kegiatan betul. akademik sih. Mungkin itu tapi bisalah diatasi. Selama di Himabisi ini, menurut kakak yang membuat Himabisi itu beda dari organisasi yang lain tuh apa sih? Kalau Himabisi itu beda dari organisasi yang lain, pertama jelas secara tugas gitu ya. Kita memang itu punya tugas tambahan untuk tadi yang saya sampaikan adalah sebagai mitra universitas melalui biro akademik untuk memberikan advokasi mengenai KIPK kayak gitu. Jadi nanti akan ada informasi-informasi KIPK gitu, nanti akan kami sampaikan. Itu adalah informasinya dari universitas, tapi nanti disampaikan melalui Himabisi KIPK Unsut seperti itu kayak gitu. Kemudian yang kedua, karena kita adalah full pengurusnya itu adalah dari teman-teman penerima KIPK, maka yang menjadi keunikan adalah penerimanya itu semuanya adalah rasa senasib seperjuangan gitu. Iya, betul. Ya, gitu. Jadi kita semuanya itu kayak apa ya? Relate. Ya relate ya, udah paham juga Mbak Arin kayak gimana, terus mungkin yang lainnya, aku kayak gimana. Jadi kalau komunikasi, kalau kita berhubungan itu kayaknya apa ya, kayak nggak ada batasan Yeah. gitu ya. Jadi nggak ada yang membatasi bahwa aku takut kalau komunikasi sama ini nggak pas gitu, nggak nyambung karena ini terlalu ini kayak gitu tuh nggak ada sama sekali. Nggak, ya. Gitu kayak itu. Dan di samping dari itu juga memang lingkungan atau suasana yang dibawa di Himabisi itu memang kita lebih orientasinya adalah ke internal gitu ya. Artinya ke kekeluargaan dulu, bagaimana teman-teman itu bisa arah dulu. Nanti program kerja itu nanti nomor sekian kita. Jadi yang penting itu anak-anak itu udah rekat dulu. Iya. Nanti program kerja itu pasti akan mengikuti seperti itu. Jadi memang nggak ada yang sampai marah-marahan harus ini seperti ini gitu. Nanti kalau salah dievaluasi dimarahin itu nggak sama sekali gitu. Iya. Jadi insya Allah itu apa ya, mungkin lebih luas gitu ya. Iya. Lebih luas daripada himpunan yang mungkin beberapa organisasi yang lain seperti itu. Jadi mungkin yang memberikan ciri khas itu kayak gitu. Karena kalau dari kita pengurus-pengurus sebelumnya pasti selalu ditekankan bahwa yang penting itu kekeluargaan dulu, program kerja nomor sekian. Karena emang udah saling memahami juga sih ya, Betul Kak. sekali. Nah, kita kan bakal menyambut periode baru ya, Kak. Betul. Jadi mungkin bisa spill dikit gimana sih caranya buat join ke Himabisi? Oke teman-teman nih, karena memang sekarang sudah bulan akhir ya, akhir kepengurusan dari kami. Layaknya teman-teman organisasi yang lain pasti kalau sudah
biasanya masa bakti 1 tahun gitu selesai pasti akan berganti kayak gitu. Karena kepemimpinan itu harus terus ditularkan, harus digantikan kayak gitu. Kalau tahun ini akan selesai, akan berganti dengan tahun yang selanjutnya. Teman-teman nanti bisa langsung ikutin aja. Nanti nanti pantengin gitu ya Instagram dari Himabisi, karena nanti akan ada oprek gitu ya, akan ada open recruitment untuk pengurus baru Himabisi KIP Unsut, nanti yang akan diinformasikan di situ seperti itu. Jadi teman-teman cukup itu. Syaratnya nggak ribet-ribet ya. Apa tuh? Syaratnya mudah sekali. Nanti teman-teman tinggal ikut aja, daftar aja. Paling lasinya seperti biasa, hanya nanti mengisi formulir saja, mengisi fakta integritas, dan nanti screening. Udah cuma itu saja. Nanti teman-teman bisa langsung di situ kayak gitu. Kira-kira join Himabisi itu recommended nggak sih Kak? Kalau aku yang dulu juga udah pernah, sekarang juga udah pernah join. Kalau dikasih rating itu Berapa tuh? 10. Wow, 10/10. 10/10 ya, karena rekomen sekali. Banyak hal yang kemudian aku dapatkan di Himabisi dan aku bisa diterapkan di tempat-tempat yang lain juga. Dan ada beberapa hal yang kemudian itu menyadarkan aku gitu ya, menyadarkan aku tentang suatu hal itu ya di Himabisi kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman sangat-sangat rekomen, terutama khusus teman-teman penerima KIP gitu ya, yang pengen daftar Himabisi KIP Unsut, jangan dilewatkan. Ini kesempatan yang bagus banget untuk teman-teman itu nanti belajar, mencari pengalaman. Karena juga biasanya kalau pendaftaran, kalau kita tahun awal itu Mbak Arin, tahun 2024, kita tuh yang daftar itu sekitar 188 ya. Wow, banyak banget ya. 188, 84 ya. Padahal kita kuota penerimanya itu nggak sampai 100, kita cuma 86. Iya. Cuma 86 orang. Jadi persaingannya itu cukup ketat sekali. Jadi kalau udah ada kesempatan langsung cus aja daftar gitu, jangan nunggu-nunggu yang lain gitu Maria. Jadi kalau emang udah tertarik sama Himabisi bisa langsung aja guys daftar ya. Oke, jadi setelah tadi kita membahas banyak sekali hal nih tentang Himabisi, adakah closing statement dari kakak atau ada hal yang ingin disampaikan ke teman-teman Himabisi KIPK Unsut? Oke. Teman-teman Himabisi KIPK Unsut, bagi teman-teman pengurus maupun anggota dan seluruh teman-teman mahasiswa di Unsut, tentunya mungkin kami ucapkan terima kasih gitu ya. Kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi selama 1 periode ini yang sudah membersamai kita, mendukung kita, meramaikan kegiatan kita. Tentunya kalau tanpa teman-teman mungkin nggak bisa sampai dengan ini selesai, nggak bisa jalan, nggak bisa jalan gitu ya. Dan mohon maaf juga untuk semua hal yang kemudian ada kekurangan dari kami, karena kita itu manusia biasa, bukan nabi. Bukan nabi boy. Bukan nabi boy gitu ya. Jadi kita minta maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya pesan untuk teman-teman mahasiswa di seluruhnya, teman-teman di sini berkuliah, teman-teman kita sama-sama mengusahakan masa depan yang kita baik. Maka mari kita warnai masa depan, usaha-usaha kita untuk meraih masa depan itu dengan warna-warna yang ceria gitu ya. Salah satunya adalah mengembangkan diri kita gitu ya, meningkatkan kualitas diri kita melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah melalui Himabisi KIPK Unsut seperti itu. Karena kalau misalkan kita itu tidak berjuang, kita tidak mengusahakan apa yang mau kita inginkan, lalu apa yang mau kita menangkan gitu ya. Iya. Gitu ya, orang yang tidak mengusahakan sesuatu pasti nggak dapat apa-apa. Sangat disayangkan. Betul, kesempatan kita terbatas gitu ya. Jadi nanti teman-teman manfaatkan kesempatan itu untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan potensi teman-teman semuanya. Paling itu Mbak Arin yang mau aku sampaikan ke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Kak. Jadi Sobat Poi, demikianlah obrolan hangat kita dengan narasumber yang hebat dan sangat luar biasa. Dan semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya buat join ke Himabisi. Bincang asik dan menarik, kepoin aja. Dadah.